Halo guys, apa kabar? Wildlife di sini. Kali ini kita kedatangan drone racing mini yang murah meriah mantap, Apex GD65A. Sebenarnya drone Apex GD65A ini udah nyampe di kita kurang lebih 2 minggu lebih. Tapi karena satu dan lain hal, baru sempat kita review. Kotak kemasannya sederhana, pakai kardus warna coklat biasa dengan logo Apex, kode produk di sudut kanan atas, tanpa hiasan gambar atau tulisan warna-warni. Berarti kemasannya beda-beda. Karena kemarin saya sempat lihat kalau ada juga kotak kemasan yang warna putih pakai gambar warna-warni. Di dalam kotak kemasannya ada plastik pelindung lagi untuk melindungi drone dan kelengkapannya saat pengiriman. Di bawah plastiknya ada lembaran manual petunjuk penggunaan drone Apex GD65A ini. Manualnya dalam bahasa Inggris. Drone-nya imut. Badannya diberi warna biru semi transparan dengan sedikit striping. Sederhana tapi keren. Propellernya berjenis 4 daun, yang daya dorongnya jelas lebih kuat dibanding propeller 2 daun. Tiap motornya bukan disolder langsung di mainboardnya, tapi pakai konektor. Jadi sangat mempermudah kalau motornya perlu diganti. Tidak perlu solder lagi untuk melepas dan memasang kabel motor dari mainboard. Tinggal cabut konektornya, terus ganti dengan motor baru. Selesai. Pelindung propellernya bentuknya satu lingkaran penuh. Jadi melindungi semua pinggiran propeller. Motornya bisa jauh lebih aman saat crash. Kecuali crashnya kena objek dari atas atau bawah, baru propellernya bisa kandas. Baterainya pakai konektor JST PH2 pin dengan spesifikasi 1 sel 3,7 volt dengan kapasitas 220 mAh. Apex GD65A ini hanya dilengkapi dengan satu buah LED warna biru yang sangat terang, yang bisa dilihat dari sisi atas dan bawah drone. Sayangnya LED-nya yang cuma satu ini diposisikan tepat di tengah. Jadi di penerbangan yang cukup jauh, pilot bisa kehilangan orientasi drone. Apalagi di penerbangan luar ruangan dengan tiupan angin yang lumayan kencang, yang dapat cukup mudah merubah orientasi drone ukuran mini seperti ini. Remote-nya sekilas mirip dengan remote Apex GD90 dan GD50F. Tapi remote Apex GD65 ini sedikit lebih besar. Posisi stick analog kirinya juga beda. Stick analog kiri di remote ini sudah stay di tengah, yang berarti drone Apex GD65A ini bukan pakai gas manual lagi, tapi sudah dilengkapi altitude hold. Tutup baterainya juga beda. Tutup baterai Apex GD65A ini lebih kecil. Berarti posisi baterainya berderet menyamping. Remote-nya pakai 2 baterai AAA. Kita cek sekalian coba fungsi tombol-tombol di remote-nya. Nyalakan dulu remote-nya, lalu drone-nya. Selesaikan binding dengan geser stick analog kiri ke atas dan ke bawah. Wow, ternyata begitu selesai di binding, begitu digas drone-nya langsung terbang. Tidak pakai pemanasan dulu. Kaget saya. Butuh waktu 2 detik lebih
Stik kiri digeser mentok ke bawah sampai motornya berhenti berputar. Tombol di sisi atas bagian kiri punya dua fungsi. Tekan singkat untuk mengganti mode kecepatan. Drone GD65A ini mendukung 3 mode kecepatan. Dan tekan tahan tombolnya untuk masuk ke mode Acrobat 3D. Drone-nya sambil saya tahan, siapa tahu langsung terbang sambil flip. Di sekeliling tombol power ada tombol trim kiri, kanan, maju, dan mundur. Di samping kiri lampu indikator power remote ada tombol headless mode. LED di drone berkedip tiap detik, tanda headless mode sedang aktif. Tombol di sebelah kanannya punya dua fungsi. Drone ini ternyata pakai LED 3 warna. Tekan singkat tombol ini untuk ganti warna LED-nya. Dari biru terang, biru tua, biru keunguan, putih, merah, hijau, hijau kemerahan, kembali ke biru terang. Kalau teman-teman mau LED-nya tidak terlalu terang, pakai yang merah saja, karena warna merahnya paling kurang terang. Tekan tahan tombol ini untuk mengaktifkan return to home. Kelengkapan lain di paket penjualan drone Apex GD65A ini kabel cas USB dengan colokan female JST PH2 pin, satu set propeller cadangan yang warna putihnya sudah agak kekuningan, dan itu saja. Sebelum kita cas baterainya untuk tes terbang dalam ruangan, saya penasaran bagaimana karakteristik terbang drone ini. Jadi kita tes terbang singkat dulu. Sepertinya drone-nya memang mini, tapi terbangnya lincah. Sekian video review kami kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bercanda ya guys. Kita cas dulu baterainya dan kita lanjutkan dengan tes terbang dalam ruangan. Untuk pengecasan baterai drone Apex GD65A ini dari kondisi baterai lemah, di mana daya yang tersisa di baterai tidak mampu lagi menerbangkan drone, sampai baterainya terisi penuh, memerlukan waktu 36 menit. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah saat crash, gyro di drone Apex GD65A ini mendeteksi sudut kemiringan terbang drone. Di sudut kemiringan ekstrim, perputaran semua motornya akan langsung dihentikan secara otomatis. Dan untuk mencegah drone ini hilang karena flyaway saat lost connection antara drone dan remote, perputaran semua motornya juga akan dihentikan secara perlahan saat sistem mendeteksi lost connection antara drone dan remote-nya. Di tes terbang dalam ruangan, seperti biasa, semua sumber tiupan angin seperti AC dan kipas angin kami matikan. Untuk menguji karakteristik terbang drone Apex GD65A ini murni tanpa gangguan dari tiupan angin, kecuali angin dari hasil perputaran propellernya sendiri. Di tes terbang dalam ruangan ini, Apex GD65A ini mampu terbang dengan cukup stabil. Perubahan posisi terbang yang terlihat adalah hal yang sangat wajar, mengingat drone ini belum dilengkapi sistem tambahan apapun untuk menjaga posisi terbangnya, seperti GPS atau Optical Flow Positioning. Pelindung propellernya yang berbentuk satu lingkaran penuh, yang melingkari sekeliling propellernya memang sudah terbukti handal dalam melindungi propeller dari benturan di posisi yang sejajar. Hingga meskipun drone ini posisi terbangnya sudah menempel di tembok dan cermin seperti tadi, drone masih dapat tetap terbang dengan aman. Sama seperti mayoritas drone lain yang memakai propeller 4 daun, tenaga dorongan propeller Apex GD65A ini juga terlihat sangat bertenaga.
Di mode kecepatan 1, kecepatan pergerakan dan rotasinya yang lincah tapi belum agresif, cocok dipakai untuk bermanuver di dalam ruangan atau area yang kecil. Kecepatan pergerakan dan rotasinya yang seimbang menjadikan drone ini sangat nyaman untuk dipakai bermanuver. Di mode kecepatan 2, kecepatan pergerakannya yang makin lincah, cocok dipakai di penerbangan luar ruangan dengan sedikit tiupan angin. Tapi karena ukurannya yang mini, mode kecepatan 2-nya masih cukup cocok dipakai di penerbangan dalam ruangan untuk manuver yang agak agresif. Sedangkan di mode kecepatan 3, kecepatan pergerakannya yang betul-betul agresif, sepertinya cocok dipakai bermanuver di penerbangan luar ruangan atau untuk melawan tiupan angin yang lumayan kencang. Sekali lagi, karena ukurannya yang kecil, mode kecepatan 3-nya juga masih bisa dipakai di penerbangan dalam ruangan untuk manuver agresif, tapi dengan tetap mengutamakan safety. Keseimbangan kecepatan pergerakan dan rotasinya membuat drone ini sangat nyaman dipakai bermanuver, setidaknya menurut selera kami. Tidak seperti beberapa drone Apex yang sudah kami review sebelumnya, fitur Acrobat 3D di Apex GD65 ini berfungsi dengan sangat baik. Perubahan ketinggian sebelum dan sesudah Acrobat tergolong minim, dan drone cukup mampu mempertahankan posisi terbangnya setelah melakukan Acrobat. Fitur Headless Mode-nya juga berfungsi dengan baik. Saat Headless Mode aktif, semua pergerakan drone mengacu pada orientasi remote, tak peduli kepala drone sedang menghadap ke arah mana. Tapi karena Headless Mode-nya hanya mengandalkan gyro yang merekam posisi drone dan remote saat drone baru dinyalakan atau dikalibrasi, jadi kalau pilot berpindah dari posisi awal, Headless Mode ini sudah tidak akurat lagi. Sedangkan fitur Return to Home-nya hanya dapat berfungsi dengan baik jika Headless Mode sudah aktif terlebih dulu. Kalau Headless Mode sedang tidak aktif, fitur Return to Home-nya hanya berfungsi memerintahkan drone terbang mundur sesuai arah kepala drone, bukan terbang mundur ke arah remote. Di manuver yang agak ekstrim di mode kecepatan 3 ini, drone kadang mengalami penurunan ketinggian terbang. Hal ini cukup wajar, karena di mode kecepatan 3 saat bergerak, drone berada di sudut kemiringan yang cukup tinggi karena pergerakannya yang agresif. Tinggal tambahkan saja sedikit gasnya, biar drone tidak makin turun ketinggian terbangnya. Apex GD65A ini juga sudah dilengkapi dengan sensor voltase baterai yang terhubung ke remote-nya. Remote yang berbunyi bip tiap detik menandakan kapasitas baterai yang sudah melemah. Keren! Apex GD65A ini dengan baterai bawaannya yang berkapasitas 220 mAh mampu terbang hingga durasi 6 menit 7 detik di penerbangan dalam ruangan ini. Durasi ini tergolong panjang, mengingat kapasitas baterainya yang hanya 220 mAh. Dan di penerbangan dalam ruangan ini, saya cukup banyak melakukan manuver di mode kecepatan 3 yang menggunakan 100% dari kecepatan pergerakan motor drone Apex GD65A ini. Bagaimana kehandalan Apex GD65A ini di penerbangan luar ruangan? Kita cas ulang dulu baterainya dan kita lanjutkan dengan tes terbang di luar ruangan. Di tes terbang luar ruangan kali ini, lapangan yang kami tumpangi sedang dalam kondisi berangin yang tidak terlalu kencang. Saya langsung berpindah ke mode kecepatan 3 untuk lebih menguji kemampuan Apex GD65A ini di penerbangan luar ruangan dan menikmati manuver di area penerbangan yang luas ini. Karena bobotnya yang sangat ringan,
Saat hover biasa, drone ini cenderung terbawa tiupan angin. Tapi dengan daya dorong propeller 4 daunnya yang bertenaga, drone ini mampu dengan bebas terbang melawan tiupan angin yang tidak terlalu kencang hari ini. Mirip seperti di tes terbang dalam ruangan sebelumnya, fitur Acrobat 3D-nya di tes terbang luar ruangan ini juga berfungsi dengan baik. Perubahan ketinggian terbang sebelum dan sesudah melakukan Acrobat tergolong minim. Dan drone juga cukup mampu mempertahankan posisi terbangnya setelah melakukan Acrobat. Meskipun sambil diterpa tiupan angin, daya dorong propeller 4 daunnya membuat drone ini mampu bermanuver dengan lincah dan bertenaga sambil melawan tiupan angin. Di jarak terbang kurang lebih 50-60 meter, respon drone terhadap perintah pergerakan dari remote masih sangat baik. Drone melakukan pergerakan sesuai kontrol pergerakan dari remote dengan sangat responsif. Dan drone mampu bergerak dengan bebas seakan tidak sambil melawan tiupan angin. Keren. Karena LED-nya yang hanya 1 biji dan ditempatkan tepat di sisi atas bagian tengah badan drone-nya, di penerbangan dengan kondisi cahaya yang cukup berlimpah seperti ini, begitu ketinggian terbang drone sudah di atas level sejajar mata pilot, cahaya LED-nya sudah tak terlihat lagi. Dan karena ukurannya yang mini, di jarak di atas 30 meter, sudah relatif sulit mengetahui orientasi drone dengan modal penglihatan saja. Tapi untungnya drone masih sangat responsif dengan kontrol pergerakan dari remote, bahkan di jarak sekitar 60-70 meter. Kalau pilot kehilangan orientasi, tinggal gerak-gerakan saja stik analog kanannya, dan pilot bisa langsung tahu orientasi drone-nya sedang menghadap ke arah mana. Atau tinggal aktifkan saja headless mode-nya. Sensor voltase baterai di drone yang terhubung ke remote-nya juga sangat membantu mencegah drone ini mendarat di tempat yang tidak diinginkan. Begitu remote-nya berbunyi bip tiap detik, pilot masih punya cukup waktu untuk menerbangkan drone kembali ke posisi dekat pilot atau ke posisi pendaratan yang diinginkan. Drone Apex GD65 ini dengan baterai bawaannya yang berkapasitas 220 mAh di penerbangan luar ruangan dengan tiupan angin yang tidak terlalu kencang, mampu terbang hingga durasi 6 menit 3 detik. Durasi ini tergolong panjang, mengingat kapasitas baterainya yang hanya 220 mAh. Apalagi drone ini terbang sambil melawan tiupan angin dengan cukup banyak manuver. Overall, menurut kami drone Apex GD65 ini sangat menyenangkan dipakai bermanuver. Dengan daya dorongnya yang bertenaga, drone ini lincah bermanuver meskipun sambil melawan tiupan angin. Durasi terbangnya di rata-rata 6 menitan pun juga sudah lumayan panjang bagi pilot untuk bersenang-senang. Pergerakan drone yang masih sangat responsif di jarak terbang yang cukup jauh juga memberikan keamanan tambahan bagi pilot dalam menerbangkan drone ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like videonya. Jangan lupa subscribe ke channel kami dan aktifkan loncengnya, biar teman-teman tak ketinggalan saat kami merilis video-video baru lainnya. Kami Web Live undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.